Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Au al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Wa qala aidan Allahumma ihfadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi azza wa jalla wa syarrul umuri muhdatsatuha ala kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini kita dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk hadir di dalam majlis yang sangat mulia, majlis tholabul ilmi. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita hadir di sini agar hadir kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka harus ada usaha yang bersungguh-sungguh, usaha yang serius di dalam belajar, di dalam ngaji, di dalam mengamalkan, di dalam mendakwahkan apa yang telah didakwahkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita sinau tulisan yang ada di depan kita murojaahkan tentang indah, tinggi, mulianya ajaran Islam. Kita wis dadi wong Islam, bagaimana Islam itu? Bagaimana menjaga dan mempertahankannya? Maka kita tingkatkan pemahaman kita tentang Islam itu. Saya baca tulisannya Arab itu, ya. Baris pertama, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Ada yang lain riwayatnya ditambah yu'la alaihi, tidak apa-apa ya. Hasan, hadis ini hasan. Rawahu diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Baihaqi al-Baihaqi. Baris kedua, ini sebuah doa penting banget. Allahumma ihfadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida. Doa ini adalah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita kepada sahabat yang mulia, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baris ketiga dan empat, ini adalah sebuah pernyataan penting ulama besar, namanya Roja bin Haywah. Beliau berkomentar tentang indahnya Islam. Ma ahsanal islama wa yuzayyinuhu al-imanu wa ma ahsanal imana wa yuzayyinuhu at-taqwa wa ma ahsanat taqwa
wa yuzayyinuha al-ilmu wa ma ahsanal ilma wa yuzayyinuhu al-hilmu wa ma ahsanal hilma wa yuzayyinuhu ar-rifqu. Ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita tanamkan diri kita untuk cinta bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah termasuk bahasa Al-Quran, termasuk bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Bapak Ibu pengen mlebu surga? Apa iso bahasa Arab? Ayo kursus bahasa Arab sih, gitu. Pengen mlebu surga, sampeyan go surga iki bahasane bahasa Arab kok. Ya, biar tumbuh cinta bahasa Arab. Kenapa? Hadis Nabi juga pakai bahasa Arab. Yo raketang mambu-mambu sithik rapopo ya. Tapi mulai tumbuh hubbul lughah al-arabiyyah. Ya. Al-Islamu, Islam itu ya'lu itu meninggi, menanjak. Wala yu'la, dan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diungguli, ditandingi nanti begitu. Ya. Takdim, Islam itu din samawi. Konsep hidup dari sama, dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, enggak tanggung-tanggung loh. Kok awake dhewe kok dadi wong Islam? Alhamdulillah. Kenapa? Islam itu agama samawi, agama produk dari langit, enggak tanggung-tanggung. Mana dalilnya? Surat ketiga 19. Innad dina indallahil Islam. Lah kok agamamu Islam ngopo to? Yo no, Islamnya agama samawi, Bro, gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, tidak ada yang mampu bisa menandingi. Oh, dari langit tok. Sapa sing nandingi? Enggak ada. Hadis Hasan Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ditambah kisah penting ini kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan muskilah atau beliau menghadapi kesulitan, datang kepada Nabi, kisahnya begitu. Ya Rasulullah, saya ini sedang menghadapi kesulitan. Ya, tolong nasihatilah saya ya Rasulullah. Kemudian beliau menasihat tentang dua perkara. Umar, selain nek kowe pengen keluar daripada kesulitan itu, satu, keluarkanlah sedekah 2 sok kurma. Mampu enggak kamu gitu ya? Kira-kira ngetokke sedekah 2 sok kurma ya iso ora? Atau kalau tidak, engko kowe tak paringi namanya doa. Ya, kira-kira mampu ndak kamu sedekah 2 sok kurma? Ya Rasulullah, saya mampu sedekah 2 sok kurma. Dan tolong ajarkan kepada saya apa doa itu, gitu ya. Akhirnya dia dapat 2, ya. Saya simpulkan di sini, ya. Jadi menawarkan 2 opsi, dipilih kabeh. Aku mampu sedekah 2 sok kurma. Gen apa to? Gen kesulitanku terpecahkan, terselesaikan. Yang kedua, beri aku doa itu. Apa faedahnya Bapak Ibu? Ketika menghadapi kesulitan itu sunnahnya untuk bersedekah. Sedekah itu ajaib. Iya betul. Ada ajaib banget ya. Kadang kita tidak mampu memecahkan masalah itu dengan sedekah tertentu. Allah kasih namanya jalan yang tidak disangka-sangka. Ini solusi, ya. Yang kedua doa, gitu ya. 2 sok kurma. 1 sok itu berapa Bapak Ibu? Berapa kilo? Ada yang tahu? Kurang lebih 2,7. 2,7 ya. Kurang lebih ya. 2,7 kalau nggak salah. 2, berapa itu? Ya. Kalau di jumlah itu jadinya kurang lebih 5,5 gitu ya, 5,5 kilo, ya.
Jadi kamu mampu enggak untuk sedekah 5,5 kilo kurma? Bisa ya Rasulullah, mampu saya. Ya, jadi dia dapat 2. Yo iso sedekah yaitu doa ini. Ya, ucapkanlah Allahumma fadni bil islami qaima. Ya, agar bersedekah 2 sok kurma dan membaca doa sebagai berikut yang artinya, ya Allah jagalah diriku dengan Islam saat berdiri. 2, jagalah diriku dengan Islam saat duduk-duduk. Dan jagalah diriku dengan Islam saat berbaring. Berbaring ya Pak? Tiduran. Selama hidup, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, jagalah diriku dengan ajaran Islam. Ini pendidikan Nabi Pak. Nek awake dhewe menghadapi kesulitan apapun, mintalah kepada Allah agar dijaga dengan Islam. Berarti Islam itu solusi di dalam menghadapi berbagai masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Ya, Nabi sudah mengajarkan nek ono opo-opo neng daerah tertentu ada kesulitan, Islam itu solusinya, kan begitu maksudnya. Sudah ada sunnahnya kan? Nek ono kesulitan itu lihatlah ajaran Islam itu. Ya, ada solusinya wis to. Cuma wong sok-sok kadang-kadang yo ora yakin. Apa iso to? Iso. Kenapa Bapak Ibu? Islam ini adalah ajaran dari langit yang didakwahkan oleh seluruh nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pelajaran sekarang. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, jarine kowe wong Islam. Ada yang tanya, lalu Islam itu apa toh sebenarnya? Bapak Ibu bisa jelaskan ya, Islam itu apa toh? Islam yo Islam, mosok gitu jawabannya. Gitu? Islam adalah konsep hidup dari Allah yang berdasarkan la ilaha illallah, yang telah didakwahkan oleh seluruh nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Misinya sama semuanya, menyampaikan la ilaha illallah. Jadi seluruh nabi itu misinya sama, menyampaikan la ilaha illallah. Intinya semuanya beragama Islam. Meskipun itu Nabi Isa, Nabi Musa, misinya sama, yaitu membawa ajaran Islam. Begitu maksudnya. Ono wong urip ning donya kok tidak beragama Islam. Lah wong Nabi Isa aja agamanya Islam kok, Nabi Musa Islam, kan begitu. Alhamdulillah kan? Ya, harus kuat ya. Kemudian selanjutnya Roja bin Haywah menyatakan betapa indahnya Islam. Kenapa Islam itu indah? Karena ia dihiasi oleh iman. Betapa indahnya iman. Kenapa? Karena iman itu dihiasi takwa. Betapa indahnya takwa karena ia dihiasi oleh ilmu. Dan betapa indahnya ilmu karena ia dihiasi oleh hilmu al-hilmu. Betapa indahnya hilmu karena ia dihiasi oleh rifku. Ini merupakan puncak-puncak ketinggian kemuliaan Islam. Masya Allah. Bapak Ibu jangan kecil hati, jangan minder sebagai orang Islam. Islam itu tinggi kan? Jangan kecil hati. Coba puncak-puncaknya ini kita petani, kita rencei. Petani oh petani. Kita uraikan. Apa iya toh? Kita buktikan. Puncak tinggi kemuliaan Islam itu di mana? Di sana ada ilmu,
ada iman, ada takwa, ada hilmu, ada rifku, dan masih banyak yang lain. Puncak-puncak Islam diantaranya ada namanya tauhidul la ilaha illallah. Itu puncaknya Islam juga. Termasuk adanya pahala, balasan Allah, itu juga puncaknya Islam. Kita beramal tidak dibiarkan oleh Allah, tapi dibalas. Maka caranya bagaimana agar dapat balasan apik? Ya amal soleh gitu aja sudah. Ya, ini puncak-puncaknya adanya ampunan. Jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun. Jangan putus asa, minta ampun kepada Allah. Termasuk Allah itu punya sifat syakur, halim, rahman, rahim. Ini untuk menguatkan lagi iman kita tentang Islam itu bagaimana. Alhamdulillah, kok aku kok dadi wong Islam, tidak dadi wong liya, harus kuat ya. Puncak-puncak itu kita rencei satu persatu. Yang pertama ilmu. Bapak Ibu, ilmu termasuk puncak ketinggian Islam. Ahli hikmah berkata, ilmu itu tersusun dari 3 huruf ain, lam, dan mim. Ain kasroh, lam sukun, mim dhamma, mu, ilmu. Ain artinya iliyun, yaitu ketinggian. Wa ma adraka ma illiyun, tinggi. Kemudian berada dalam catatan kebaikan. Tinggi ning catatannya apa? Hebat sekali berarti. Lamnya adalah latif, lembut, lunak, satun, sompan. Mimnya adalah malik, siapa yang memiliki. Artinya orang yang punya ilmu berarti sikapnya lembut, lunak, sopan, santun, dan selalu berada di atas catatan baik. Contoh, orang Islam itu ketika di pagi hari, dia kalau berdasarkan ilmu catatannya baik. 1, sholat subuh berjamaah. Lanjut apa? Wirid sampai terbit matahari. Kalau mampu loh, kalau enggak apa-apa. Habis itu bekerja untuk keluarganya, ibadah. Catatannya baik. Dasarnya ilmu. Nanti menjelang masuk jam-jam 9 ke sana, yang mampu sholat duha silahkan, catatannya baik. Wis toh, masuk duhur baik, sholat. Masuk asar baik, terus sore baik, malam baik. Selalu berada di dalam catatan kebaikan. Itulah orang yang berilmu dan sikapnya lembut, lunak, sopan, santun terhadap orang lain. Masya Allah, itu puncak ketinggian ya. Definisi ilmu menurut ulama, ilmunya apa toh? Kata Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Syihab, Al-Bukhari, dan Ahmad bin Hazm, kalau kita ambil kesimpulan, yang namanya ilmu itu 1 Al-Quran, 2 sunnah Nabi, 3 sunnahnya para sahabatnya, ya kan begitu ilmu itu, atau keterangan para ulama. Itulah yang disebut ilmu. Maka dituntut orang Islam itu untuk berilmu. 1, memahami Al-Quran, gitu toh? 2, sunnah Nabi. 3, bagaimana amalannya para sahabat. Kenapa? Para sahabat itu orang yang dekat dengan Nabi, merekam tindak tanduknya Nabi. Termasuk para ulama. Para ulama yang telah menulis berbagai macam kitab-kitab, kitab tafsir, akidah, fikih, dan sebagainya. Maka dituntut lagi seorang muslim itu
untuk semangat di dalam thalabul ilmi. Kenapa? Berilmu termasuk puncak-puncaknya ketinggian Islam. Sekarang poinnya terakhir, semangat kaum muslimin thalabul ilmi itu kenapa? Kenapa Bapak Ibu direwangi pengajian, datang, duduk, mendengarkan keterangan? Alasannya apa? Ini paling puncak diantaranya. Karena perkara thalabul ilmi akan ditanyakan, satu di alam barzah, alam kubur nanti, dua di padang mahsyar. Kenapa Bapak Ibu kok serius di dalam thalabul ilmi? Akan ada pertanggungjawaban besok di alam barzah, di alam kubur. Padahal alam kubur sudah dekat toh. Coba nanti ditanya oleh malaikat gimana? Ada 4 poin toh. Man robbuka, ma dinuka, ma ilmuka. Oh, nomor 3 ini. Bro, kuwi deben pas urip neng runggah kae iki perkara ilmu piye coba? Neng donya kae ngopo wae kowe? Perkara ilmu. Jawabe piye coba? Ya toh? Berat itu kalau nggak siap-siap kan? Maka kenapa umat Islam tenanan thalabul ilmi? Besok perkaranya ditanyakan di alam kubur, berat. Lah nek saiki ditanya iso jawab, somben belum tentu lho, Pak. Dhewean nek dan ra iso gebuk tenan. Nang kene jek iso guyang-guyu karo kancane lho, Pak. Gue somben guyu karo sapa gitu kan. Nang alam kubur kok. Ya, hati-hati lho ini. Terutama yang sepuh-sepuh Pak ya. Iya, sing nom yo ditempelake gitu kan. Yang kedua di padang mahsyar, seluruh manusia ngelumpuk di padang mahsyar tidak akan berpindah kaki hamba kecuali setelah ditanya 4 perkara kan. Salah satunya ilmu. Kowe dhewe iki ning donya ki piye ilmumu? Lekmu golek ki piye? Tenanan apa ora? Nek wis itu ilmune mok kapake, kowe jur to, Pak? Apa uripmu dhewe nggur turu, mangan, turu meneh, mantu, putu, ngono-ngono kuwi tok. Kapan thalabul ilmi kan? Berat jadinya kan? Setidaknya kita itu sregep neng pengajian punya dasar. Di antaranya 2 alam ditanyakan. Sisi lain, thalabul ilmi itu kan pahalanya besar. Gitu. Besar sekali kan? Macam-macam nanti ya. Intinya apa? Kenapa kita semangat thalabul ilmi? Karena ilmu itu termasuk ketinggian Islam. Maka bagaimana disadarkan kampung kita ini supaya rakus semangat di dalam thalabul ilmi. Penting banget, Pak. Dupia-upia anak-anak kita ini. Ayo golek ilmu, golek ilmu, golek ilmu, golek ilmu. Begitu, iya. Para ulama itu enggak bain-bain. Mereka itu sampai rehlah keliling dunia itu mereka menemui para ulama, ribuan ulama nggo golek ilmu. Imam Ahmad itu pernah keliling dunia 2 kali loh itu, menemui ribuan para ulama, ngantek DE apal sak yuto hadis, Pak. Coba ketika ditanya Imam Ahmad, Anda itu pengajian ngaji golek ilmu sampai kapan belajar agama? Jawabannya yo sampai mati no. Golek ilmu sampai mati. Loh, jenengan pun apal sak yuto hadis, yo ben ra apa-apa. Gitu ya, itu Imam Ahmad. Dia apal piro hadis, Pak? Kuwi kan Imam Ahmad. Aku kan paijo Indonesia, ngono jane. Oke, gitu ya. Kemudian yang lain adalah iman. Iman juga puncaknya Islam. Iman itu diantaranya adalah ucapan, amalan, niat dan sunnah Nabi. Iman itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman mengantarkan ke surga, dunia akan hancur dan ditinggalkan. Ya. Kata iman selalu diiringi amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Saat iman Islam, ada istilah iman dan Islam itu bersatu, ya, itu bisa maknanya berbeda. Tapi saat keduanya dipisahkan bisa sama maknanya. Artinya misalnya tangan saya, Pak,
ini ada Islam dan iman. Ketika digatoke itu maknanya berbeda. Begitu dipisah, iman bisa bermakna Islam, Islam bisa bermakna iman. Begitu maksudnya. Maka ada sebuah konsep yang sederhana sekali. Islam dan iman itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman dan Islam mengantarkan ke surga. Dunia akan kita tinggalkan. Betul enggak kira-kira? Betul. Mila bapak ibu sakderenge sedo, Islame tenanan, imane tenanan. Kenapa? Surga itu tenanan, neraka yo tenanan, enggak baen-baen. Mosok arep mlebu surga kok ragu-ragu. Terus piye coba? Salat ragu-ragu, ngaji ragu-ragu, nyempluke kotak infak ragu-ragu. Kenapa begitu? Berarti belum mantap itu Islamnya itu. Maka ya digodok lagi biar mantap. Ya Allah, ternyata aku ini berada di atas kemuliaan Islam. Ada ilmu, ada iman. Kemudian takwa. Takwa itu apa? Termasuk puncaknya Islam. Takwa itu maknanya takut kepada Allah, mengamalkan perintah, menjauhi larangannya, siaga menghadapi akhirat, qanaah jiwa meski harta sedikit, mengamalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari munafikin, termasuk mana takwa. Takwa itu bekal terbaik menuju Allah. Paling mulia di sisi Allah itu siapa yang paling bertakwa. Takwa itu solusi saat menghadapi syubhat. Ini sering saya sebutkan, termasuk sakaratul maut dan dahsyatnya hari kiamat. Takwa itu termasuk puncak-puncak ketinggian Islam. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Bukan yang berharta, bukan yang berpangkat, bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan masalah bolone okeh, bukan, tapi yang bertakwa. Untuk apa punya harta yang banyak kalau tidak bertakwa? Itu maksudnya kan. Apalagi duwe bondo kaya takwanya kuat, itu lebih dahsyat lagi begitu ya.